Salam jumpa, salam hormat, salam sehat. Saya atas nama Yosef Tobias Parera. Berikut merupakan hasil rekaman perkuliahan yang saya lakukan dengan mata kuliah Perencanaan Kawasan Perkotaan 1. Minggu perkuliahan yang saya gunakan adalah minggu perkuliahan kedua dengan pokok materi tipologi kota. Dalam pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa sudah diinformasikan terkait pelaksanaan perkuliahan akan direkam. Oleh karenanya, untuk membantu proses perekaman suara untuk rekaman perkuliahan ini menggunakan fitur perekam suara di HP, sehingga dalam video akan kelihatan bahwa HP itu diedarkan dibagi, sehingga saat berbicara siapapun yang berbicara bisa terekam suaranya untuk kemudian nanti digabungkan dengan hasil video. Silakan dapat menyaksikan video tersebut. Dari baik, selamat siang saudara sekalian. Kita hari ini pertemuan kedua untuk mata kuliah Perencanaan Kawasan Perkotaan 1, di mana pertemuan pertama minggu lalu kita sudah bahas mengenai Kota Nusantara, dan pada kesempatan minggu ini kita akan membahas mengenai tipologi perkotaan. Ada baiknya sebelum kita masuk ke materi pertemuan kedua, kita terlebih dahulu mereview kembali apa yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan minggu sebelumnya terkait Kota Nusantara. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan silakan teman-teman kaitkan dengan materi yang sudah kita bahas minggu lalu terkait dengan Kota Nusantara. Saya harapkan sekali teman-teman sudah setelah proses perkuliahan teman-teman sudah mempelajari lagi materi yang sudah kita bahas itu, sehingga apa yang sudah sebelum kita bahas benar-benar teman-teman kuasai dan mengerti. Untuk yang pertama sekali, seperti apakah bentuk kota di Nusantara itu pada masa lalu? Silakan bagi yang ingin menjawab pertanyaan tersebut, saya berikan kesempatan. Silakan. Ya. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan tadi yang minggu lalu itu terkait dengan bentuk kota Nusantara pada masa lalu, itu bentuk fisik kota sensitif terhadap lintasan keadilan, dibentuk oleh kekuatan ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat. Yang berikutnya itu ada keragaman pola kota, ada kota organik dan anorganik, kota tak teratur dan geometris, magis dan mistis, formal dan informal, klasik dan vintage. Terus yang berikutnya, dua bentuk dasar kota pada masa lalu itu kota bertembok dan kota terbuka. Pada masing-masing beragam pola terjalin. Setiap bentuk dan rancangan ditentukan oleh karakter masyarakat saat itu. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, jadi kira-kira seperti demikian uraian mengenai bagaimana bentuk kota Nusantara itu pada masa lalu. Jadi bentuk kota masa lalu itu identik sekali dengan kota kerajaan, ya. Jadi ada rajanya, kemudian menguasai daerah tertentu, ada masyarakatnya, ada rakyatnya. Kemudian kalau kita lihat terkait dengan keberagaman pola kota, ada kota yang terbentuk dengan alamiah, terbentuk dengan sendirinya,
berarti organik, ada yang memang diarahkan tata letak bentuknya, kemudian ada yang tidak teratur bentuk kotanya, ada yang sangat geometris, bentuknya memanjang, bentuknya benar-benar kotak, magic atau mistis. Ini juga alat sekali dengan kebudayaan masa lalu di Nusantara. Kita lihat saja misalnya Kota Yogyakarta itu ada diistilahkan sumbu imajinernya, jadi letak gunung, tugu dan alun-alun itu dalam satu garis. Jadi itu mereka meyakini bahwa kota itu juga sebagai bentuk penyembahan pada Yang Maha Kuasa. Kemudian ada kota formal informal, ada kota yang klasik dan fix. Dua bentuk kota berarti yang menggunakan kota terbuka ini terkait dengan pola perkembangan kota dahulu. Ada kota yang kemudian bertembok ini untuk meningkatkan segi keamanannya. Kota itu, kota dulu itu memang sering terjadi peperangan, dibuat kota bertembok ini sebagai bentuk perlindungan. Jadi ada kota yang terbuka, ada kota yang kemudian bertembok. Oke, baik, kita lanjut dulu kembali. Masih terkait dengan materi minggu lalu, ini terkait dengan dari yang teman-teman pahami, bagaimana kira-kira pengaruh kebudayaan pada bentuk kota untuk kota-kota yang berkembang di abad ke-13. Kira-kira siapa yang memberikan pendapat? Apabila kita lihat kembali apa yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, mungkin saya akan tunjuk. Oke, ya. Kita dengar bersama. Untuk nanti apabila ada hal yang teman-teman merasa keliru atau belum jelas, silakan langsung disampaikan saja. Sehingga nanti kita bisa diskusi. Baik, terima kasih. Untuk pengaruh kebudayaan pada bentuk kota di abad ke-13, yaitu pertama nilai-nilai budaya India kuno menjadi fondasi dalam pengaturan ruang. Kemudian vastu sastra merupakan sekumpulan aturan yang menerjemahkan konsep teologis agama Hindu ke dalam bentuk ruang. Lalu vastu sastra diterapkan dalam perancangan candi-candi Hindu, akan tetapi ruang lingkup ilmunya juga diterapkan dalam perancangan rumah tinggal, istana dan struktur kota. Kemudian prinsip vastu sastra, yang pertama lokasi, kompleksitas unsur alam, gunung, mata air, tanah subur. Yang kedua bentuk horizontal, stabil, kokoh, diam, seimbang, sempurna. Mandala persegi dan simetris. Yang ketiga arah, timur atau timur laut. Yang keempat pusat suci, tengah mandala sebagai poros suci Brahmastana. Yang kelima bentuk vertikal, Meru atau segitiga. Kemudian yang keenam susunan mikrokosmis, 8 penjuru mata angin. Yang ketujuh kosmologis, keselarasan alam mikro di dalam alam mikro. Nama makro. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Kira-kira seperti demikian uraian terkait dengan bagaimana pengaruh kebudayaan itu dalam bentuk kota pada abad ke-13. Kalau teman-teman kita lihat kembali, itu yang paling berpengaruh pada abad tersebut itu adalah budaya India dan Hindu. Dengan konsep utamanya itu adalah vastu sastra. Jadi bagaimana kemudian masyarakat dahulu itu benar-benar mengkaitkan kehidupan mereka dengan alam dan juga
sedikit perwujudan tertinggi. Itu benar-benar dituangkan dalam perwujudan bangunan. Jadi ada pengaruh kebudayaan dalam perwujudan bangunan. Benar dituangkan dalam perwujudan bangunan. Jadi ada pengaruh kebudayaan dalam perwujudan bangunan. Seperti beberapa prinsip yang teman-teman bisa lihat, ada konsep juga yang menarik di sana, adalah konsep mandala, bagaimana site petak dalam suatu area rumah misalnya itu dibagi-bagi untuk ditentukan kira-kira area ini baik untuk ada bangunan atau tidak, konsep mandala. Kemudian ada konsep terkait dengan penjuru mata angin, dan secara kosmologis itu teman-teman perhatikan berusaha untuk menyelaraskan alam mikro dan juga alam makro. Oke. Kemudian pergerakan atau revolusi dari kota-kota Nusantara itu setelah melewati abad-abad dahulu, kemudian masuk ke masa ketika penjajahan itu terjadi, atau yang kita kenal dengan masa kolonial. Maka kemudian pertanyaannya terkait dengan masa tersebut. Kira-kira seperti apa wujud kota pada masa tersebut, pada masa kolonial? Siapa duluan? Ronald atau Dila? Dila duluan. Oke, kita ke Dila. Silakan. Baik, jadi wujud kota pada masa kolonial itu ada beberapa. Yang pertama itu penugasan kekuatan politik kolonial, menjadikan kekuatan lokal sebagai pemimpin boneka. Ada presiden kolonial sebagai pemegang kekuasaan politik sebenarnya. Terus ada alun-alun sebagai epicentrum kekuatan pada masa itu, pembangunan terpusat, pengelompokan ras untuk tujuan kemudahan pengembalian situasi politik oleh kolonial. Ada rumah bupati juga di sisi selatan alun-alun dan kantor residen di sebelah utara alun-alun. Ada masjid di sebelah barat dan pasar di sebelah timur. Untuk contohnya pada kota Probolinggo dan kota Semarang. Oke, terima kasih Dina. Terima kasih Dina. Jadi kira-kira seperti demikian gambaran mengenai wujud kota pada masa kolonial ini. Jadi wujud kotanya bisa kita amati bahwa itu benar-benar dikendalikan oleh pihak yang berkuasa. Penjajah dalam hal ini menggunakan kepala daerahnya sebagai boneka saja. Tetap pemegang kekuasaan ada di mereka. Hanya untuk agar bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian ada hal yang menarik juga, ada pengelompokan ras untuk kemudahan pengendalian situasi politik kolonial. Jadi kalau saya tidak salah, misalnya pedagang-pedagang dari India dan Cina itu dikelompokkan sendiri, kemudian warung pintu itu dikelompokkan sendiri. Jadi sebagai pihak yang berkuasa itu memudahkan mereka untuk mengendalikan situasi, tidak ada hal-hal yang negatif inginkan. Jadi wujud kota juga bisa dipengaruhi dengan kondisi tersebut. Oke, yang menarik kemudian coba kita flashback lagi. Setelah kita ke kolonial, kita coba kembali
di masa ketika wujud kota itu mulai terlihat di Indonesia. Jadi kira-kira menurut yang teman-teman sudah lihat kembali dari materi minggu lalu itu, kira-kira kapan wujud kota itu mulai terlihat di Nusantara dan kira-kira seperti apa ciri-ciri? Ronald tadi sudah bersama dengan Dila, sekarang yang mau menunjukkan kemampuannya. Nah, kita dengarkan sama-sama. Kalau seandainya ada yang perlu teman-teman klarifikasi, silakan. Jadi ini yang apa tuh? Yang Wujud kota itu mulai terlihat pada apa? pertama kali itu di Bali pada abad 13 sampai 16. Oke. Itu ada beberapa hal juga. Pertama, Majapahit ketika terbentuk itu secara rencana, kemudian rasional, fasilitas tetap menjadi acuan atau patokan meski mulai pudar. Kemudian kota turun ke bawah menjadi pegunungan dan mendekat ke laut. Ya. Kemudian asimilasi dengan budaya Cina dimulai. Oke. Kemudian penggunaan material pemikat untuk bangunan dan berbagai perabotan rumah. Ya. Jadi kira-kira ada poin-poin tersebut. Terima kasih Ronald. Ada poin-poin penting itu yang diperhatikan oleh Ronald. Jadi kota itu mulai terbentuk di Nusantara itu mulai pada masa Majapahit, itu pada abad ke-13 dan 16. Jadi sudah mulai dibentuk, sudah mulai ditata, sudah mulai diarahkan bentuk kotanya. Kota Nusantara dahulu itu dibentuknya di atas gunung. Kemudian ini masa di mana mulai membuka diri, gitu, mendekati area laut yang jadi sarana penghubung, gitu. Jadi banyak negara globalisasi itu mulai terjadi pada saat itu. Jadi satu negara itu mencoba untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini terjadi proses asimilasi dengan budaya Cina. Itu karena proses perdagangan tadi. Proses perdagangan terjadi, banyak pedagang Cina yang datang, kemudian mereka tinggal lama, mereka kemudian berbaur dengan masyarakatnya, mereka kemudian membawa kebudayaan mereka untuk juga mereka tetap jalankan di Indonesia sini, maka kemudian terjadi proses itu, ada asimilasi, perpaduan, percampuran antara budaya lokal, budaya Nusantara ini dengan budaya dari Cina. Dan sudah mulai juga teknologi pada untuk membantu kehidupan manusia ini mulai digalakkan, mulai diterapkan. Kalau teman-teman perhatikan di situ ada penggunaan material terpikat untuk bangunan, dan juga ada perabotan rumah. Ini kalau kita kaitkan dengan uraian sebelumnya, ada hubungannya dengan budaya Cina. Dia datang, pedagang Cina juga bawa serta teknologi dan peralatan yang biasanya mereka gunakan. Dan untuk menutup ini, untuk menutup pembahasan kita terkait materi minggu lalu, yang jadi pertanyaannya adalah kira-kira seperti apa wujud arsitektur dari Candi Borobudur. Saya persilahkan untuk Sandi. Silakan. Kita dengar bersama yang Sandi sampaikan. Terima kasih. Jadi untuk arsitektur Candi Borobudur itu, yang pertama itu dari relief-relief yang ada, Candi Borobudur yang dulunya tidak dikenal akhirnya diketahui sebagai Candi Buddha. Ya. Yang berikut dengan bentuk arsitektural setengah bola
Candi Borobudur tersusun dari 3 tingkatan atau biasa disebut mandala. Tingkatan paling bawah disebut Kamadatu, tingkatan kedua Prapadatu, dan tingkat atas adalah Arupadatu. Candi Borobudur mengacu kepada kosmologi Nusantara yang berorientasi ke gunung dan menerapkan pola bangunan pundak berundak. Pundak berundak merupakan bangunan suci tempat pemujaan roh leluhur yang bentuknya bertingkat-tingkat. Dan yang terakhir, struktur Dena Borobudur merupakan perpaduan bentuk gunung sangkar dan lingkaran. Lingkaran dalam kebudayaan India adalah simbol kefanaan zaman yang tanpa awal dan akhir. Bujur sangkar adalah arah mata angin yang abstrak dan terimplementasikan pada bentuk mandala. Oke, makasih. Terima kasih, Sandi. Jadi kira-kira seperti demikian saya mengenai arsitektur dari Candi Borobudur. Ada beberapa poin yang menarik terkait dengan arsitektur Candi Borobudur ini. Jadi ini merupakan candi untuk agama Buddha. Dia ada 3 tingkatan. 3 tingkatan kalau saya tidak salah ini menggambarkan kehidupan manusia. Tingkatan paling dasar itu menggambarkan kehidupan manusia yang bebas merdeka, boleh melakukan apa saja. Pada tingkatan kedua kehidupannya sudah lebih terkendali, dan pada puncaknya itu penggambarannya terkait dengan kehidupan Siddhartha Gautama atau Buddha. Saya tidak salah ada di dalam Candi Borobudur. Yang menarik di sini adalah bagaimana dia mengacu juga pada kebudayaan Nusantara, kosmologi Nusantara, orientasinya ke gunung. Secara adat Nusantara kita percaya bahwa kekuasaan tertinggi yang mempunyai segala-galanya itu biasanya ada di puncak gunung. Dan juga bentuk menerapkan pola bangunan punden berundak. Jadi kalau kita lihat kembali bagaimana nenek moyang kita menganut kepercayaan dahulu, pemujaannya lewat bentuk ini, bentuk bertingkat-tingkat punden berundak. Oke, menarik sekali. Terima kasih karena selain teman-teman kita sudah bahas materi minggu lalu, teman-teman masih berupaya untuk mencari tahu lebih dalam terkait dengan materi tersebut untuk kemudian teman-teman pahami, teman-teman kuasai dan sedikit diskusi. Baik, maka kita beralih ke pokok bahasan kita untuk minggu ini, yaitu terkait dengan tipologi kota. Berbicara mengenai tipologi kota ini berarti kita lihat tipe-tipe, bentuk-bentuk. Bagaimana satu kota ini bisa berbeda dengan kota lainnya. Maka akan ada baiknya kita lihat terlebih dahulu terkait dengan definisi sendiri terkait dengan definisi kawasan perkotaan. Kita bisa lihat bahwa definisinya kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama itu bukan pertanian. Jadi kota itu tidak ada lagi kegiatan pertanian misalnya. Mempunyai kegiatan utama bukan pertanian. Kegiatan pertanian mungkin saja ada, tetapi bukan yang utama. Dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan dasar pemerintahan, pelayanan sosial dan juga kegiatan ekonomi. Ini ada undang-undang yang mengatur itu. Undang-undang 2 tahun 2006, nomor 26 tahun 2007. Kalau lihat lagi apakah sudah ada revisi undang-undang ini sepertinya belum. Ini mengacu pada undang-undang tadi. Yang menariknya adalah bagaimana kita lihat kota Momere. Kira-kira
Maumere sendiri ini sudah merupakan perkotaan atau belum, dan apabila sudah merupakan perkotaan itu apa saja buktinya, apa saja indikasi yang kemudian bisa menunjukkan bahwa Maumere itu sudah merupakan perkotaan. Oke, tadi mungkin mencoba. Silakan. Untuk baik, terima kasih ya. Untuk dari hasil yang saya amati, untuk kota Maumere ini bisa disebut menjadi sebuah perkotaan itu karena salah satunya faktor tadi. Untuk kegiatan utamanya ini sudah bukan pertanian, rata-rata di Maumere sudah ke arah bisnis, perdagangan, ekonomi, perkantoran, dan yang berikutnya ada distribusi pelayanan dari pemerintah di kota Maumere. Semuanya sudah ada, dari pemerintahan, kantor pemerintahan, pelayanan, dan berikutnya itu sarana prasarana yang sudah terintegrasi untuk mendukung kehidupan masyarakat. Yang berikutnya, masyarakat terdiri dari beragam ras, suku, golongan, asal, ciri-ciri berbeda lainnya. Dan yang berikut itu memiliki area-area suburban dan atau pinggiran kota seperti Liti, Magipanda, Nita, Baigete. Oke. Kira-kira seperti itu. Ada yang mungkin mau tambahkan? Terima kasih. Oke. Jadi ada yang mau menambahkan dari sisi yang sudah ada? Mungkin saja ada yang mau menambahkan. Silakan. Saya juga merasa bahwa yang Ogen uraikan itu sudah hampir mencakup semuanya. Jadi yang Ogen sampaikan itu sudah merupakan ciri-ciri yang bisa menegaskan bahwa Maumere ini sudah merupakan kota. Apalagi kalau kita lihat ciri paling utamanya. Layanan pemerintahan itu sudah sangat maksimal di Maumere. Dinas-dinas terkait itu sudah banyak kemana-mana, urus kemana-mana datang ke sini. Di kawasan sini. Ada kondisi-kondisi. Jadi yang teman-teman lihat di depan ini juga adalah bagaimana perwujudan dari kawasan perkotaan. Kalau yang bisa teman-teman amati dari gambar ini, yang bisa kita amati bersama, pemukiman yang luar biasa, penuh. Makanya kemudian kalau bicara soal pemeriksaan dasar bangunan misalnya, dari kota itu sudah sangat minim biasanya, sudah sangat kecil. Kalau kita mengatur peraturan, gedung-gedung pencakar langit itu juga salah satu ciri khususnya. Memang lebih mengarah lebih kepada kota-kota metropolitan. Tapi yang paling utama itu adalah tadi bahwa sudah dianggap perkotaan apabila kegiatan utamanya sulit. Kemudian nanti kita lihat ciri-ciri berikutnya itu terkait misalnya dengan penduduk. Itu juga menentukan satu wilayah, satu area yang sudah bisa dikatakan itu. Maka perlu juga kita melihat yang berikutnya terkait dengan kriteria kawasan perkotaan. Ada indikator-indikatornya. Itu mulai yang pertama, memiliki fungsi kegiatan budidaya bukan pertanian, atau lebih dari 75% warga memiliki mata pencahariannya bukan petani. Masih banyak mayoritas yang bertani, ya itu pasti bukan perkotaan. Memiliki penduduk itu minimal 10.000 jiwa.
Bagaimana memilih? Kalau kita lihat terkait dengan jumlah penduduk ini salah satu indikator gitu. Kita bisa anggap satu daerah itu sudah layak jadi kota kalau seandainya jumlah penduduknya mencukupi. Makin banyak sudah pasti makin layak. Adakah data misalnya mengenai jumlah penduduk di kota Maumere? Itu bisa bantu kami terkait dengan data penduduk ini? Jangan kaget-kaget. Ya, jumlah penduduk Kota Maumere untuk tahun 2020 itu sudah 321.790 jiwa. Oke. Jadi kira-kira jumlahnya ya, sudah Bisa saya tambahkan? ya. Silakan. Ya. Dari data yang saya dapatkan ini, Pak, Oke. bisa dikatakan hasil dari sini dari tahun 2010 saja mungkin Maumere sudah bisa dimasukkan ke dalam sebuah kategori perkotaan karena di tahun 2010 saja itu penduduk kota masyarakat kita itu sudah 301.500 jiwa. 301.500 jiwa. 301.500 Ya, 301.500 jiwa. Terus di 2011 ada 304.200 jiwa. Ya. 2012 3.000 tambah ya. ya. Oke. Di 2012 itu ada 306.400 jiwa. Oke. Di 2013 ada 309.000 jiwa. Di 2014 itu ada 311.400 jiwa. Ya. Di 2015 ada 313.500 jiwa. Di 2016 ada 319.400 jiwa. Ya. Di 2017 ada 317.200 jiwa. Di 2018 ada 318.900 jiwa. Di 2019 ada 320.400 jiwa. Dan di 2020 tadi seperti itu bilang tadi sudah ada 321.790 jiwa. Jadi kalau dikatakan ini mungkin Maumere mungkin sudah lama Pak untuk masuk kategori perkotaan. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Ya, jadi informasi yang dia dapatkan itu malah pergerakannya dari tahun 2010. Kalau kita amati dari yang sudah diuraikan oleh Ian tadi, pergerakannya lumayan signifikan dari 2010 itu, dan ketika mendekati 2020 itu sudah makin menurun, terlalu banyak bertambah. Sudah dari 2010 itu, kalau bila kita lihat dari salah satu indikatornya, jumlah penduduk itu Kabupaten Sikap sudah masuk. Kemudian indikator berikutnya itu memiliki kepadatan penduduk minimal 50 jiwa hektarnya. Kemudian memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa dan bentuk sarana dan prasarana, serta pergantian moda transportasi. Jadi itu juga yang sarana. Kemudian kita lihat yang berikutnya itu terkait dengan diferensiasi kawasan perkotaan. Untuk dasar pembagian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana pembedaannya adalah yang pertama kawasan perkotaan yang berstatus administratif daerah kota, kemudian kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten, kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pengembangan kawasan pedesaan, juga kawasan perkotaan yang mempunyai bagian dari dua atau lebih daerah perbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik. Jadi ada jenis kota tersebut. Bila kita lihat terkait dengan diferensiasi kawasan. Yang kemudian penting kita amati pada kawasan kota itu adalah terkait dengan perencanaan tata ruangnya, di mana didefinisikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan wilayah perkotaan, serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk
mengfondasikan kegiatan sosial ekonomi dan pendidikan. Ada kemudian 3 klasifikasi untuk kawasan perkotaan. Ada kawasan metropolitan, kemudian kawasan perkotaan yang berstatus daerah kota, dan kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten. Untuk Maumere sendiri mungkin ada di bagian yang ketiga, itu kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten. Jadi akan lebih baik kalau seandainya kita mempelajari untuk menguasai suatu materi itu apa kita kaitkan dengan apa yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada kemudian kita perlu untuk lihat kriteria kawasan untuk perkotaan metropolitan, di mana indikatornya adalah terdapat di 2 atau 3 daerah otonom yang saling berbatasan, kemudian yang terdiri dari 1 kota inti berstatus otonom, dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu sistem fungsional, dan juga jumlah penduduknya itu melebihi 1 juta jiwa. Itu baru bisa jadi kota metropolitan. Makin banyak penduduk, sudah pasti sarana dan prasarananya harus menyesuaikan dengan jumlah penduduk. Jadi mungkin kalau kita dari 300 misalnya, dan kota metropolitan 600 ya kita sudah tidur di jalan, tidur sudah di lapangan misalnya. Itu kan sudah benar. Kemudian untuk yang merupakan daerah kota, indikatornya kemampuan ekonomi, ada pendapatan daerahnya, ada potensi daerah, ada sumber daya menghasilkan pendapatan daerah, dan juga kesejahteraan masyarakat, misalnya sarana pendidikan, wisata. Salah satunya misalnya kampus pendidikan, ini kan juga merupakan sarana pendidikan. Kemudian sosial budaya, tempat ibadah, olahraga, itu kan sudah kita amati di dalam kawasan kota Maumere ini sudah beragam sekali. Kemudian sosial politik, ini tidak kalah-kalah kalau Maumere terkait dengan ini sosial politik. Jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain. Kemudian perkotaan baru, jumlah penduduknya 520.000, memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk membangun lokasi kota. Kemudian mempunyai kawasan budidaya minimum 400 hektar, dan merupakan satu kawasan yang bulat dan utuh, yang tidak mengakibatkan konurbasi dengan kawasan perkotaan lainnya. Kemudian memiliki kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana kota, dan bukan terletak di pesawat irigasi teknis, bukan kawasan rawan bencana alam. Indikator-indikator ini yang nantinya kemudian dipergunakan sebagai pertimbangan. Kira-kira satu daerah baru ini bisa mampu atau tidak, bisa atau tidak, layak atau tidak, untuk kemudian dijadikan sebagai suatu kota. Karena ketika sudah dapat gelar kota, berarti sarana dan prasarana jelas harus menyesuaikan. Banyak perubahan yang terjadi. Tipologi kota, kita lihat ini beberapa pemaparan dari beberapa ahli. Menurut Max Weber, ini ada kota produksi, konsumsi, dagang, industri, dan satelit. Jadi yang lebih diperhatikan itu adalah fungsi ekonomi, budaya, administrasi, politik, dan rekreasi. Salah satu contoh dari kota ini adalah kawasan Neapolitan, itu kota produksi perikanan. Kalau saya lihat itu sebenarnya Maumere ini sudah banyak, tapi belum terlalu banyak gitu, menjadi kota untuk kawasan Neapolitan. Kemudian pasar modern, jadi ketersediaan mall, sarana perbelanjaan modern lainnya ini adalah pilar untuk kota-kota perdagangan. Makanya kemudian yang besar kita amati itu ada di misalnya Surabaya, Jakarta, Makassar. Kemudian kawasan kota baru integrasi untuk industri dan ekonomi. Jadi kemudian yang berkembang itu biasanya kawasan-kawasan industri ini. Ada kemudian salah satu contoh ini adalah kota satelit BSD City. Ini kota mandiri dengan diferensiasi market. Jadi kota ini berupaya untuk dibentuk untuk memudahkan penghuninya. Kawasan bisa dibilang kawasan elit, hanya orang-orang tertentu saja.
karena semua amenities-nya yang dibutuhkan masyarakat itu sudah ada di sana. Sekolah dekat, rumah sakit dekat, sarana-sarana pelayanan publik itu mudah untuk dijangkau. Dan itu biasanya dibentuk, diformulasikan. Itu biasanya dikembangkan oleh para developer itu. Developer buat kota, kok bisa masuk ke dalam, tapi dengan biaya yang tidak sedikit. Kita juga misalnya harus bayar biaya bulanan, seperti itu. Karena semuanya sudah disediakan di kota tersebut. Kemudian yang berikutnya ada menurut Lewis Mumford. Ini yang mungkin kita akan coba bahas satu persatu. Ekopolis, polis, metropolis, megapolis, tiranopolis, dan nekro. Saya berikan kesempatan teman-teman kira-kira untuk mencari referensi terkait dengan pengertian-pengertian ini. Kita mulai dari yang diistilahkan dengan ekopolis. Kira-kira adakah yang bisa memberikan pengertian terkait dengan apa itu ekopolis? Woi, ini paling bersemangat ini itu sih. Silakan itu. Baik, ekopolis sendiri adalah kota yang memperhatikan nilai-nilai keberlangsungan, kemajuan teknologi, kesehatan lingkungan, kebersihan alam, dan sirkulasi udara sebagai dasar kota layak hidup. Negara kota atau polis adalah sudah. Kayaknya sudah sesuai. Sesuai mulai terkait dengan ekopolis. Jadi ini yang kemudian mengindikasikan kota yang memperhatikan keberlangsungannya. Ada kemudian konsep ini tidak ada dasarnya. Kenapa kemudian ekopolis ini berusaha untuk diterapkan? Yang pertama itu terkait dengan kerusakan lingkungan semakin parah, kemudian pemanasan global yang semakin meningkat. Maka teman-teman bisa perhatikan bahwa menjadi tujuan utama dari kota itu adalah kesehatan lingkungan, kebersihan alam. Dasar yang lain adalah polusi, kemudian penyakit-penyakit aneh dan baru, kemudian material pembangunan yang mengabaikan dampak penggunaan, kebutuhan energi yang tinggi, belajar yang sumber terbarukan, pembangunan satu lain untuk membantu dampak kerugian wilayah lainnya, kemudian minimnya ada hijau, dan juga proyek masyarakat yang tidak bersahabat dengan dampak. Bagaimana kemudian dengan polis? Tadi kita dengar etus mungkin dapat referensi yang menjelaskan hampir semuanya, jadi itu sampai kelewatan. Kira-kira dengan polis ada yang bisa bantu saya kira-kira dari polis? Benar, silakan. Baik, terima kasih. Negara kota atau polis adalah suatu wilayah yang dikelola secara eksklusif oleh suatu kota, biasanya dengan memiliki kedaulatan. Dan untuk saat ini hanya Singapura, Monaco, dan Kota Vatikan yang merupakan negara berdaulat yang mirip dengan definisi klasik mengenai negara kota. Oke, menarik sekali ini terkait dengan polis ini. Jadi Vatikan misalnya polis, Singapura. Iya. Makanya Vatikan itu kan negara di dalam negara. Singapura, itu pengaruhnya kuat sekali. Tentang Singapura. Kota itu kalau ada apa-apa mungkin misalnya, kita tidak bisa kemana-mana. Karena biasanya penerbangan keluar dari Indonesia itu transit ke Singapura. Singapura dulu kalau bisa. Yang di atas udara, bagian udara atas Singapura itu negara itu kuasa. Tidak ada negara lain yang bisa mau intervensi. Kalau seandainya
Tidak mau transit ya sudah kau putar, ikut mana? Jangan lewat ke beda udara. Mungkin saja begitu egonya di Singapura. Negara kecil anak satu, tapi kamu macam-macam. Kemudian beberapa negara berdaulat juga memiliki wilayah pemerintahan sendiri yang dibatasi pada kota, misalnya Berlin di Jerman, Macau di Hong Kong, kemudian Macau dan Hong Kong di Republik Cina atau Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian distrik Columbia di Amerika Serikat, distrik Federal Brasilia di Brasil, Federal Meksiko di Meksiko, juga Gibraltar. Kemudian ini kira-kira perwujudannya kalau teman-teman perhatikan ketika Singapura. Metro sekarang, metropolis. Ini yang mungkin contohnya ini bisa kita kaitkan dengan apa yang bisa kita temui di Indonesia. Nah, bagaimana dengan metropolis? Ada yang mau mencoba? Oh iya, dengan kacamata ganteng. Mari, silakan. Baik, megapolis adalah tahap ini Bukan, metropolis. Wilayah metropolitan adalah sebuah pusat populasi besar yang terdiri atas satu metropolis besar dan daerah sekitarnya atau beberapa kota sentral yang saling bertetangga dan daerah sekitarnya. Oke. Contohnya adalah wilayah metropolitan Jabodetabek, di mana Jakarta sebagai kota inti dan Bodetabek sebagai daerah-daerah penyangga di sekitarnya memiliki hubungan saling tergantung. Oke. Kira-kira seperti demikian. Mulai terkait dengan metropolis. Ini adalah satu kota besar atau lebih yang dapat berperan sebagai hub atau penghubung dengan kota-kota sekitarnya. Wilayah metropolitan ini biasanya diberi nama sesuai dengan kota sentral terbesar atau terpenting. Metropolitan Jakarta, metropolis Jakarta, metropolis Makassar. Contoh kota-kota metropolis. Kemudian ada kota megapolis. Memang saya percepat saja karena tidak kasih waktu. Di mana untuk megapolis ini dianggap sebagai tahapan perkotaan dengan ciri perilaku manusia yang hanya berorientasi pada materi, sistem birokrasi memburuk, standarisasi produk dan diperlukan pada tahap. Contohnya adalah kota Paris pada abad 18 dan New York pada abad 20. Kota megapolis ini juga ditandai dengan semakin luasnya aturan-aturan birokrasi sehingga menyebabkan seseorang kesulitan dalam menggunakan pelayanan publik. Sisi lainnya adalah pemusatan kekuasaan kepada kelompok dan semakin berubah-ubah perannya dalam sosial individu. Kota megapolis ini berkembangnya di kota-kota besar di Amerika. Salah satu contohnya adalah Boston. Kemudian ada Tirano. Tiranopolis ini kita lihat sebagai kata dasar Thailand. Tirano. Ditandai dengan kekuatan massa atau dalam kehidupan sosial masyarakat. Kehidupannya diwarnai dengan aksi demonstrasi. Di kota tersebut bersifat parasit. Atau mencukup kebutuhan hidup warganya bergantung pada kota lain. Dalam prakteknya kota Tiranopolis bisa kita jumpai dari beberapa hipotesis ini. Tapi ini merupakan awal hancur suatu kota, kondisi perdagangan mulai menurun secara signifikan. Ini yang memang berusaha dihindari oleh kota besar.
sudah sampai pada tahap tersebut, mereka sudah mulai melakukan tindakan-tindakan pencegahan sampai kemudian terjadi. Kemudian ada nekro. Nekro ini adalah nekropolis. Saat ini juga disebut city of death, kehancuran total karena berbagai faktor seperti kelaparan, perang, bencana, musibah atau tersebut. Kenyamanan sudah ditemukan pada kota ini. Dan secara teori merupakan pengembangan dari kota Tirano. Ini yang ditandai dengan berjalannya banyak perang dan terjadi kelaparan luar. Kalau kita menuju ke teori, kalau bisa kita jumpai, sepertinya bisa kita lihat gitu, kondisi pada kota-kota tertentu di dunia ini ada seperti itu. Tapi memang sangat sulit ketika kita bilang bahwa ke orang lain, kita bilang ke orang lain bahwa dia itu buruk, pasti tidak ada yang terima. Itu mungkin kenyataannya bersama ya. Bagaimana kita menilai kota, mana ada kota yang bilang mau sampai bilang kotanya jelek, kotanya buruk, pasti tidak ada yang mau menyanyikan status itu. Pak, ya bisa bertanya sedikit, Pak, silakan. Silakan. Saya pernah membaca sekaligus juga yang terkait di salah satu kota di Ukraina, Pak. Bilangnya dulu itu tuh sempat jadi kota besar, saya lupa nama kotanya. Kemudian itu sempat jadi tambang nuklir, tapi gara-gara tambang itu kayak pabrik nuklirnya itu mengalami kerusakan, terus kebocoran itu, ya, jadi tidak banyak, jadi orang sudah tinggal di situ lagi, Pak. Itu dijadikan kota mati. Apa itu juga masuk dalam kategori nekropolis gitu, Pak? Atau seperti apa? Mungkin tidak temukan kota yang temannya maksud itu Chernobyl. Itu kan. Oke. Kalau misalnya nuklir itu kan memang bencana, jadi kejadian yang tidak direncanakan. Jadi karena kondisi seperti demikian, memang kemudian membuat status suatu kota itu tidak bisa berlangsung terus. Jadi kalau seandainya mau dikaitkan dengan teori-teori yang ada ini belum bisa, karena ini lebih mengacu pada perkembangan kota. Terkait dengan bencana itu bisa perlu lihat referensi atau rujukan lainnya. Terkait dengan kalau saya terjadi bencana, kira-kira teori tentang kota itu bagaimana? Mungkin seperti itu. Terima kasih sudah bertanya. Kita teruskan ya. Kemudian ke tipologi geografisnya itu ada seperti di laut, danau, sungai, atau pelabuhan, gunung, kota, gunung pasir. Ini menyesuaikan dengan letak kota. Juga ada menurut tipologi demografisnya, kota kecil sampai ke metropolitan. Ini yang dilihat adalah jumlah warga yang dilayani, mulai dari 10.000 dan kota kecil sampai ke 1 juta untuk kawasan kota metropolitan. Yang menarik adalah bagaimana kita lihat tipologi kota yang ada di Indonesia, yang mana tipologi berdasarkan kondisi geografis wilayah itu dikenal dengan pesisir kota, delta, kota tepian air. Itu ada beberapa jenis kota kalau kita lihat dari kondisi geografis yang ada di Indonesia. Kemudian berdasarkan ukuran atau skala kota, ada kota kecil, sedang, kota besar, kota metro, itu ada di Indonesia. Di mana pembagiannya itu berdasarkan jumlah penduduk, kemudian proses politik atau pengambilan keputusan politik, ada kota otoriter dan juga ada kota yang demokratis. Kemudian kalau berdasarkan penyelenggaraan penataan uang dikenal dengan kota strategis nasional, kota di pusat kegiatan nasional, kota di pusat kegiatan wilayah, dan kota di pusat kegiatan lokal. Jadi seperti demikian yang bisa saya uraikan terkait dengan tipologi kota, penjelasan secara umum, kemudian bagaimana kita lihat tipologi kota yang ada di Indonesia. Dan untuk membantu rekan-rekan lebih memahami terkait dengan teori ini, tugasnya mungkin nanti akan saya uraikan lebih mendetail di grup WA. Jadi
diminta untuk mengkaji kira-kira Maumere ini termasuk dalam tipologi kota apa? Kota apa saja? Tipologi yang bisa Maumere miliki itu apa saja? Bila kita kaitkan dengan teritori yang ada dan juga pembagian tipologi kota yang ada di Indonesia. Jadi setelah teman-teman menguraikannya, baru kemudian kita diskusikan lebih lanjut lagi minggu depan. Materi hari ini dan juga tugas yang selesai. Jadi mungkin seperti demikian saja perkuliahan kita kesempatan siang ini. Saya menyampaikan terima kasih teman-teman sudah bersama-sama mempelajarinya, mendalami, dan kita akan ketemu minggu depan lagi. Terima kasih, selamat siang. Demikian hasil perekaman perkuliahan yang sudah saya lakukan, di mana rekaman perkuliahan ini digunakan nantinya untuk proses sertifikasi dosen. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya mengucapkan limpah terima kasih untuk semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan pembuatan video ini, dan untuk semua pihak yang nantinya menilai proses pelaksanaan perkuliahan yang telah saya rekam tadi. Terima kasih, salam hormat, salam sehat.